Banyak bandara didirikan di dekat air karena berbagai alasan. Pertama, kebanyakan bandara berlokasi di kota besar yang biasanya berada di dekat perairan. Sebelum ada truk dan jalanan mulus, barang-barang biasa diangkut menggunakan kapal. Jadi, perkotaan perlu dibangun di dekat sungai atau laut untuk memudahkan distribusi kebutuhan pokok. Dengan adanya perdagangan di dekat air, ekonomi lokal juga ikut membaik. Kebanyakan orang pergi ke kota besar untuk berbisnis dan berlibur, jadi memang sepatutnya di situ ada bandara. Mobilitas kita yang terus meningkat juga bikin kehadiran bandara semakin penting dan menguntungkan. Tapi, nggak cuma itu aja sih alasannya. Kota besar biasanya sangat padat dan bandara perlu dibangun di atas tanah lapang. Nyari tempat lapang di tengah kota yang penuh sesak begitu pasti akan jadi perjuangan tersendiri, iya kan? Area di dekat air biasanya lebih pinggiran, sehingga akan ada lebih banyak tempat luas dibandingkan kota besar yang sudah dipenuhi gedung pencakar langit. Malahan, beberapa negara juga sudah melangkah lebih jauh lagi. Salah satunya Jepang. Tanah di sana super duper langka, sehingga untuk membangun Bandara Internasional Kansai, para arsitek Osaka mulai beralih sejauh 4,8 km dari pantai menuju Teluk Osaka, kemudian membuat pulau. Pulau buatan ini seukuran 4 kali 2,5 km. Dan karena ukurannya sangat besar, pulau unik ini bisa teramati dari ruang angkasa. Bandara Kansai berhasil dirampungkan selama 38 bulan. Dan dari situ, para penumpang bisa melanjutkan perjalanannya menuju pulau utama Honshu dengan mobil, kereta api, atau kapal feri berkecepatan tinggi. Bandara Internasional Kansai mulai beroperasi sejak tahun 1994 dan menjadi bandara pertama di dunia yang dibangun di atas laut. Meski lokasinya di tengah laut, bandara ini punya terminal terpanjang di dunia, yaitu hampir sejauh 1,6 km. Saat pesawat mau mendarat, area di sekitarnya harus benar-benar kosong. Kalau sampai ada penghalang, pesawat akan sulit mencapai bandara. Jadi, gak boleh ada pepohonan, pegunungan, bangunan, dan kabel listrik yang menghalangi. Di atas air, pesawat lebih leluasa saat lepas landas dan mendarat, sehingga kondisi di situ jauh lebih aman. Di pulau yang bergunung-gunung, landasan pacu pesawat biasanya sejajar dengan laut, karena gunungnya ada di area pedalaman. Sama kayak Bandara Gran Canaria yang berlokasi di salah satu kepulauan Kanari. Masalah keselamatan juga perlu dipertimbangkan. Kalau pilot harus membatalkan pendaratan di landasan pacu dan putar balik, area di situ harus cukup luas agar pesawatnya nggak nabrak benda lain. Pesawat ini juga harus bisa mengudara lagi pada sudut aman, supaya nggak memicu masalah bagi para penumpang. Selain itu, pesawat akan mencapai ketinggian jelajah dengan lebih cepat, mudah dan aman saat terbang di dekat air, bukan di kota besar maupun di area bergunung-gunung. Pilot juga dilatih agar bisa mengatasi masalah mesin saat sedang lepas landas. Saat kecepatannya sudah sesuai untuk lepas landas, pesawat harus meninggalkan landasan pacu, meskipun salah satu mesinnya nggak berfungsi. Nggak apa-apa kok, pesawat masih bisa mengudara meski mesinnya cuma satu, tapi memang pilot harus berusaha ekstra keras. Karena kapasitasnya menurun, pesawat perlu waktu lama untuk sampai di ketinggian jelajah. Area yang dipakai untuk lepas landas juga harus lebih luas. Lepas landas menuju laut akan memudahkan pesawat mencapai ketinggian jelajah tanpa perlu memusingkan adanya penghalang. Bandara di dekat air dianggap lebih efektif karena saat elevasinya naik, udaranya semakin tipis. Akibatnya, gaya dorong mesin dan daya angkat sayap akan berkurang. Dengan kata lain, pesawat akan lebih sulit lepas landas kalau bandaranya berada di ketinggian. Dari segi uang juga kurang menguntungkan, karena landasan pacu harus dibikin lebih panjang dan memakan banyak biaya. Saat lepas landas di dekat air, pesawat cuma butuh sedikit bahan bakar karena energi yang terbakar cuma sedikit. Suara bising yang ditimbulkan juga berkurang karena mesinnya nggak bekerja ekstra. Meski begitu, tingkat kebisingan di area bandara masih sangat tinggi. Kalau rumahmu di dekat bandara, kamu pasti paham kan kayak apa berisiknya suara pesawat di jam-jam istirahat. Karena itulah kebanyakan bandara didirikan di area pesisir atau tempat yang jauh dari pemukiman. Ikan di situ nggak akan komplain kok. Di beberapa negara, pihak bandara bahkan mengupayakan perbaikan rumah yang terdampak oleh suara bising pesawat. Di Jerman misalnya, mereka memperbaiki atap dan memasang dinding penyekat untuk meredam suara.
Tapi kalau bandaranya di dekat pesisir, mereka nggak perlu merogoh kocek untuk membiayai perbaikan seperti ini, sehingga lebih hemat budget. Kondisi cuaca di pesisir juga menguntungkan penerbangan. Angin laut punya kecepatan konstan dan bertiup dari laut menuju darat. Kebanyakan pesawat mendarat dan lepas landas dengan bantuan angin, jadi bandara yang dibangun di pesisir memang sangat pas. Delay karena faktor cuaca dan angin kencang bisa diminimalisir. Tapi, meski angin laut sangat membantu penerbangan, area di dekat air juga bisa berkabut. Jadi, memang ada kelebihan dan kekurangannya. Lagi pula, nggak semua bandara berada di pesisir kok. Area ini juga punya sejumlah masalah. Salah satunya terkait soal burung. Hewan terbang ini suka berkeliaran di dekat pesisir untuk mencari ikan. Dan para pilot bisa sangat kelimpungan dibuatnya. Tapi bandara juga punya trik jitu untuk mengatasi masalah ini. Burung kurang suka dengan suara berisik seperti bunyi pesawat. Bandara juga mengeluarkan bunyi-bunyian keras dan melatih elang untuk menjatuhkan burung yang menghalangi pesawat. Yang jelas, bandara di dekat laut rawan banjir. Biaya pembangunan bandara sangatlah mahal dan pesawat juga bukan barang murah. Pada tahun 2018 lalu, Bandara Kansai diterjang banjir yang dipicu topan Jebi. Semua aktivitas di bandara terpaksa dihentikan selama 2 hari karena air bahnya terlalu tinggi hingga merusak mesin pesawat. Meski tindakan pencegahan dari banjir telah diupayakan, bencana topan sangat sulit dihindari. Saat air laut terus naik dan cuacanya memburuk, banjir ini pun terjadi. Seperempat dari 100 bandara tersibuk di dunia berada di ketinggian kurang dari 10 meter di atas permukaan laut. Dan 12 diantaranya termasuk New York, San Francisco, dan Shanghai. Malahan ketinggiannya nggak sampai 5 meter di atas permukaan laut. Ya ampun. Air juga bisa menimbulkan masalah lain. Kalau pesawatnya kebablasan di landasan pacu, area yang tersisa cuma hamparan air. Hal seperti ini bisa terjadi kalau pilot salah menaksir panjang landasan pacu dan nggak mencapai kecepatan lepas landas di saat yang pas. Biasanya, ada tambahan beton atau rumput sebagai jalan pesawat kalau bandaranya ada di darat. Nah, kalau sampai terjadi insiden seperti ini, pesawat akan mengalami kerusakan ringan. Tapi kalau bandaranya di pesisir, pesawatnya kemungkinan akan langsung nyemplung ke air. Tapi untungnya, ada teknologi baru yang bisa mencegahnya. Dengan perangkat ini, pilot bisa memasukkan semua kalkulasi penerbangan, termasuk kondisi cuaca yang bisa mempengaruhi proses lepas landas. Sistem ini kemudian akan menghitung panjang landasan pacu yang diperlukan pesawat untuk berhenti. Banyak bandara juga telah menambahkan beton lunak di ujung landasan pacu untuk mencegah bencana tersebut. Saat meluncur di atas beton ini, pesawat akan macet dan segera berhenti. Ada juga masalah terkait keuangan. Sewa tanah di dekat pesisir dan danau umumnya lebih mahal daripada di tengah-tengah daratan. Di Amerika Serikat saja, 40% penduduknya tinggal di pesisir, meskipun pesisirnya cuma 10% dari total daratan. Bandara perlu dibangun di atas tanah yang rata, dan tanah seperti ini juga sulit dicari. Parahnya lagi, tanah pesisir bisa menimbulkan masalah karena berpasir atau berawa. Tapi bukan berarti mustahil sih. Salah satu bandara paling terkenal di dunia, yaitu Bandara JFK New York, dibangun di atas tanah berawa, yang harganya lebih murah dan gak begitu bermanfaat. Agar tanahnya bisa menahan beban berat, pasti diperlukan banyak biaya kan? Tapi semuanya bisa diatasi. Meski tanah berawa, area seluas itu sangat jarang ditemui, karena lokasinya ada di dekat salah satu kota paling sibuk di dunia. Pesawat nggak punya kunci untuk menghidupkan mesinnya. Kayaknya aneh ya. Tapi menghidupkan pesawat lebih rumit dari sekedar memutar kunci. Ada serangkaian tombol di papan kontrol pesawat yang memulai proses rumit itu. Aki memberi pesawat daya yang diisi melalui generator listrik kecil di dalam ekor pesawat. Aliran udara masuk dan bergerak ke dalam mesin pesawat untuk mendinginkannya. Lalu, daya cadangan menghangatkan turbin dengan memutarnya perlahan sampai kecepatan putarannya tepat. Setelah itu, mesin bisa dinyalakan satu persatu. Dengan 4 mesin pada pesawat komersial, proses ini memakan waktu sampai 90 menit. Pintu pesawat juga nggak punya kunci, tapi pesawat akan selalu diawasi petugas keamanan kalau lagi diparkir. Tapi meskipun ada yang berhasil menyusup, dia nggak akan mudah kabur. Saat kamu masuk pesawat, kapten mengawasi proses naiknya penumpang.
mereka bukan cuma bertugas menerbangkan pesawat, tapi juga mengawasi kabin penumpang. Kalau mau jadi pilot komersial, kamu harus punya distance vision atau jarak lihat setidaknya 20/20. Tapi tergantung maskapainya sih, kadang nggak apa-apa kok kalau penglihatan sempurnamu dibantu kacamata. Waktunya nyari kursi di pesawat. Kamu telah check-in dan udah punya pengalaman buruk saat nggak naik pesawat kayak gitu. Soalnya maskapai sengaja menjual tiket melebihi kapasitas kalau ada penumpang yang nggak datang atau batal. Jadi, kamu nggak bisa milih kursi sekarang. Kamu melewati kursi depan dengan iri. Kursi ini selalu paling cepat terisi karena semua orang ingin keluar pesawat secepatnya setelah mendarat. Tapi kalau kamu lebih milih keselamatan daripada keluar cepat, pilih kursi belakang. Kursi belakang diperkirakan 40% lebih aman. Tapi kamu lebih suka perjalanan darat daripada udara? Kemungkinan terjadi hal buruk pada penerbangan pesawat adalah 1/11 juta. Kalau kecelakaan mobil bisa 1/5000. Kursi kamu berada di pintu darurat. Asik, ruang kakinya lebih lega. Selama 30 tahun terakhir, ruang kaki di pesawat semakin berkurang setiap tahunnya, sampai 12 cm di beberapa maskapai. Bukan kamu yang semakin tinggi. Alasannya, semakin banyak orang yang naik pesawat itu, semakin besar keuntungan maskapai. Maskapai nggak merakit pesawat sendiri, tapi membelinya. Mereka akan menentukan struktur tempat duduknya. Makanya kursinya nggak sejajar dengan jendela. Tapi nggak masalah, kamu dapat kursi terbaik. Meskipun emang agak deg-degan sih duduk di samping pintu darurat. Gimana kalau kamu nggak sengaja membukanya saat tertidur? Santai, sebenarnya pintu ini nggak bisa dibuka saat pesawat mengudara. Tekanan udara di dalam mendorong setiap inci kabin. Di pintunya saja, tekanan ini sama dengan ratusan kilogram untuk setiap meter perseginya. Oh ya, meskipun kamu tiba-tiba jadi sekuat Hulk, kamu tetap nggak akan bisa membuka pintu darurat karena ada rangkaian perangkat listrik dan mekanis yang mengancingnya. Pencegahan ini penting, karena begitu pintu dibuka, seluruh suhu kabin akan langsung drop, dan perubahan tekanan yang drastis bisa melemahkan struktur pesawat. Waktunya lepas landas dan mereka minta kamu mematikan ponsel. Emangnya harus ya? 10% orang mengaku mereka nggak mematikan ponsel dan bahkan nggak memakai mode pesawat. Ponsel bisa menyebabkan masalah, tapi nggak mengganggu elektronik kayak yang kamu percaya. Ada kekhawatiran saat kamu terbang, ponselmu bisa menerima sinyal dari berbagai menara di darat, sehingga sangat mengganggu pilot. Jadi jangan nyusahin mereka, mending matikan aja. Pesawat udah mencapai ketinggian 40.000 kaki, telingamu meletup, dan tanda sabuk pengaman udah dimatikan. Awak kabin berjalan di lorong sambil merentangkan tangan mereka. Di lorong sempit ini, cara jalan mereka ini membantu mereka agar seimbang. Mereka nggak mau mengganggu penumpang, jadi mereka nggak berpegangan pada sandaran kepala penumpang. Dan kalau tiba-tiba ada turbulensi, ada pegangan di bawah ruang bagasi atas. Sekitar 500.000 orang terbang pada waktu tertentu. Jadi sekarang kamu bagian dari kelompok spesial yang melibatkan 0,1% populasi dunia. Kamu melihat sayap putih pesawat di luar jendela. Pesawat dicat putih dan warna cerah lainnya untuk membantu memantulkan radiasi matahari. Hal ini mencegah kerusakan pesawat akibat matahari dengan mengurangi panas yang diterima. Tapi di kejauhan, awan gelap mendekat dan pesawat menuju badai petir. Karena terbuat dari logam, pesawat adalah konduktor listrik yang besar kan? Untungnya pesawat dilapisi aluminium yang menghantarkan listrik dengan sangat baik. Bagian dalam kabin benar-benar aman dari petir dan melindungi sistem kelistrikannya. Sehingga kita yang pada dasarnya adalah mamalia berbasis karbon ini nggak akan terluka. Pesawat dirakit sempurna untuk badai listrik sampai jadi salah satu tempat teraman. Nggak pernah ada insiden besar karena badai sejak tahun 1960-an. Kamu haus? Aduh, andai aja tadi kamu bawa air sendiri. Saat pesawat mendarat di suatu lokasi, mereka mengisi cadangan air mereka. Kualitas air di pesawat bergantung pada tempat mereka mengambil air itu. Kualitas air bandara dipengaruhi berbagai hal. Lemari tempat penyimpanan air, truk, troli, dan selang yang standarnya beragam.
Pada tahun 2019, hasil penelitian air pesawat mengungkapkan kebanyakan pesawat nggak menyediakan air bersih. Jadi sebaiknya minum air dari botol yang masih disegel dan bahkan hindari minum teh. Tapi makanannya nggak apa-apa kok. Saat kembali duduk, kamu sadar kabin pesawat tuh dingin banget. Suhunya emang sengaja diatur sekitar 22 derajat Celcius. Manusia rentan pingsan kalau kekurangan oksigen, dan saat udara hangat bercampur dengan tekanan kabin yang tinggi, kemungkinan untuk pingsan lebih tinggi. Jadi, udara dingin membantu orang yang membutuhkannya dan kamu mendapat selimut agar lebih nyaman. Setelah memakai selimut, kamu sadar udara di pesawat kering. Jadi, bikin bibir dan mata kamu kering juga. Tapi tenang, udaranya aman dan bersih banget kok. 40% udara di pesawat didaur ulang dan melalui sistem pembersihan untuk menghilangkan debu dan bakteri di udara. 60%-nya berasal dari luar. Tingkat kelembapan di udara jadi rendah banget, makanya kamu nggak nyaman. Di luar udah gelap, waktu pesawat bersiap mendarat dan lampunya diredupkan. Lampu yang redup itu bukan untuk membantu pilot, awak kabin, atau orang di bandara, tapi untuk kamu. Kalau ada masalah saat pendaratan dalam keadaan gelap, mereka harus melakukan prosedur darurat. Lampu diredupkan agar matamu terbiasa dan membantumu lebih gampang mengikuti petunjuk ke pintu keluar. Tapi untungnya hari ini aman karena kamu udah sampai tujuan. Ju, kamu melihat ke dalam kegelapan di luar dan awan pun nggak tampak saat pesawat menjelajah di atas samudra. Kamu melihat kru pesawat meminta semua orang menutup tirai jendela, termasuk jendelamu. Alasannya karena mereka ingin penumpang merasa nyaman dengan pencahayaan. Jika terjadi keadaan darurat, matamu butuh waktu lebih lama untuk menyesuaikan jika ada sinar dari luar pesawat yang masuk. Jika terjadi listrik mati dan tirai tertutup, akan lebih mudah bertindak karena matamu sudah menyesuaikan terhadap lingkungan. Dalam momen seperti ini, tiap detik menentukan, penumpang diminta membiarkan tirai terbuka selama lepas landas di siang hari. Dan dalam penerbangan di siang hari, kru pesawat membiarkan tirai terbuka supaya sinar alami menerangi interior pesawat. Belum pernah ada insiden dalam sejarah di mana gangguan sinyal ponsel menyebabkan masalah dalam penerbangan. Ketika kamu ratusan meter di udara, sinyal ponsel akan memantul dari berbagai menara dan akan lebih kuat. Biasanya ini nggak akan jadi masalah di tengah penerbangan saat pilot nggak banyak kerjaan. Konsentrasi yang sebenarnya dan momen-momen kritis adalah selama pendaratan dan lepas landas, sinyal ponsel akan membanjiri jaringan di darat yang akan menjadikan pekerjaan pilot agak lebih menyebalkan. Tampaknya kamu terganggu ya karena jendela pesawat begitu kecil, mengingat teknologi telah meningkat selama bertahun-tahun. Jendela di pesawat begitu kecil relatif terhadap ukurannya, sebab mereka harus memaksimalkan lambung di antara jendela dan meningkatkan kekuatan rangka pesawat. Seluruh rangka di atas pesawat sebenarnya paling kuat jika tanpa jendela sama sekali. Melemahnya logam yang terjadi seiring waktu berasal dari titik-titik lemah pesawat. Makin besar jendela, makin lemah rangka pesawat. Kamu mengangkat tirai cuma untuk mengintip keluar, kamu begitu jauh dari daratan. Kelihatannya kamu lebih dekat ke ruang angkasa dibanding ke bumi, tapi jarakmu cuma 7% dari jarak kemana para astronot pergi. Secara teknik, pesawat bisa terbang lebih tinggi dari itu, tapi nggak bisa sebab itu nggak bagus bagi penumpang dan anggota kru. Pesawat kadang bisa menyebabkan badai petir dalam penerbangan berawan, tapi jangan khawatir, kamu aman. Listrik statis membentuk petir kapanpun pesawat lewat, dan petir bisa menyambarnya saat pesawat bergerak. Tapi selama bertahun-tahun, kemajuan teknologi meningkatkan kualitas pesawat. Arus listrik dari petir disebarkan ke seluruh struktur aluminium, sehingga tidak memengaruhi kendali. Beberapa orang mulai panik dalam penerbangan. Semua jendela ditutup sebab kilatan petir mengganggu banyak orang yang mencoba tidur. Seseorang terlalu panik dan mencoba membuka pintu luar di tengah penerbangan. Ini hampir mustahil karena adanya tekanan internal. Kamu harus menjadi superhero untuk membukanya. Pesawat keluar dari gugusan awan, kembali ke langit normal. Kru pesawat mengeluarkan makan malam, kamu menurunkan nampanmu dan mengelapnya sampai bersih.
Nampan makanmu adalah tempat paling kotor di pesawat, bukan toilet. Setelah dibersihkan, mereka menyajikan ayam dan sedikit sayuran di sampingnya. Aromanya luar biasa, tapi pas kamu mencicipinya, entah kenapa rasanya nggak begitu enak. Ini karena perbedaan tekanan udara dan kelembapan yang rendah mengubah indera pengecapmu, terutama pengecap rasa manis dan asin. Beberapa jam lagi kamu akan tiba di tempat tujuan. Kamu bangun dan kru pesawat memintamu memakai sabuk pengaman dan menyelipkan nampanmu. Pesawat mendarat dan parkir, kamu adalah orang yang terakhir keluar dan berjalan menuju tempat pengambilan bagasi. Sabuk konveyor berputar, tapi kamu nggak ngeliat tasmu. Jika penerbangan kehilangan bagasimu, kemungkinan sekali masih di lokasi keberangkatanmu. Kadang bagasi bisa berakhir di penerbangan lain karena kesalahan manusia. Agensi penerbangan bisa menemukan bagasimu jika kamu melaporkan kehilangan itu. Kamu membaca pengumuman di layar destinasi penerbanganmu yang menunjukkan kedatangan dan keberangkatan. Pengumuman ini ditulis dalam 3 font khusus agar orang bisa membacanya dari kejauhan sambil berjalan. Saat melanjutkan berjalan, kamu menatap keluar panel jendela besar. Jendela ini terbuat dari bahan khusus. Ini membuatmu merasa seolah lebih dekat ke pesawatmu dibanding kalau melihat melalui kaca biasa. Kamu melihat mereka mengangkut tas-tas ke pesawat untuk dimuat dan diisi bahan bakar sebelum lepas landas. Mereka mengisi pesawat dengan cukup bahan bakar untuk membawa mereka ke destinasi, bukan dengan sedikit melebihkan. Itu karena mereka ingin pesawat seringan mungkin sebab bahan bakar kan berat. Kamu berjalan keluar dan merasakan angin panas Hawaii di rambutmu. Tinggal masalah waktu sebelum kamu mencelupkan kakimu ke dalam air laut. Kamu mencoba mencari taksi, tapi semua sudah terisi. Taksi berwarna kuning awalnya karena seorang sales di tahun 1907 punya banyak mobil di tempat parkirnya dan gak tahu apa yang harus dilakukan dengan mobil-mobil itu. Dia memutuskan untuk memulai bisnis taksi untuk memanfaatkan mobil-mobilnya yang nganggur. Agar mencolok dari mobil-mobil lain, dia putuskan untuk mengecatnya menjadi kuning. Menurut sebuah survei, mobil kuning paling mudah dilihat di jalan. Bus sekolah juga memakai warna kuning agar kelihatan lain dari yang lain. Warna penting dalam kehidupan sehari-hari kita, seperti warna lampu lalu lintas atau warna merah menyala pada rambu-rambu berhenti. Tapi rambu itu nggak selalu berwarna merah loh. Di awal tahun 1930-an, pewarna merah belum konsisten dan memudar seiring waktu. Maka sebagai gantinya, orang memakai kuning. Di tahun 1950-an, akhirnya mereka mulai memakai warna merah yang gak memudar dan huruf putih untuk kata stop. Kamu dapat taksi dan masuk ke dalamnya. Kamu begitu capek dan memutuskan untuk menutup mata sebentar. Ilmuwan masih belum tahu kenapa kita butuh tidur, tapi ini ada kaitannya dengan mengistirahatkan otak kita sehingga bisa berfungsi esok harinya. Kamu terjebak dalam kemacetan dan tersentak oleh bunyi klakson mobil. Kamu melihat keluar jendela dan laut tampak dipenuhi manusia. Alih-alih menunggu di dalam taksi, kamu bayar ongkos taksi, meraih tas-tasmu yang akhirnya ditemukan oleh maskapai dan berjalan ke pantai. Kamu celupkan kakimu dan kamu memungut sebuah kulit kerang besar. Kamu dekatkan ke telingamu untuk mendengarkan bunyi laut. Tentu saja kamu nggak benar-benar mendengar bunyi laut, tapi frekuensi yang berbeda dari bunyi-bunyi lingkungan di dalam kulit kerang menggema di sekeliling. Kebetulan bunyi itu mirip bunyi laut. Kamu lepaskan sepatu untuk merasakan pasir di kakimu, tapi pasir begitu panas hingga kamu berjalan jinjit ke tempat terlindung. Pasir menyerap panas dan bisa mempertahankannya. 85% sinar matahari juga bisa dipantulkan pasir dan air. Kamu membuka tas dan mengeluarkan handukmu serta menggelarnya di tempat lembut. Meskipun duduk di bawah naungan, kamu masih berisiko terbakar matahari. Kamu oleskan krim untuk melindungi dirimu, SPF, singkatan dari Sun Protection Factor atau faktor perlindungan matahari, dan angkanya berarti berapa lama waktu yang dibutuhkan sinar UV untuk berdampak pada kulitmu. Setelah mengoleskannya, kamu sedikit masuk ke air dan tampak sebuah gunung besar di kejauhan. Pasir di sekitar agak hitam, ini karena Hawaii berlokasi di deretan gunung berapi. Warna pasir ditentukan oleh lokasi, lingkungan, dan sumbernya.
Sebagian besar pasir dunia tersusun atas kuarsa dan triliunan partikel yang dulunya adalah batuan. Jutaan tahun lalu, gurun dunia merupakan hutan, tapi karena perubahan iklim, semuanya berubah menjadi pasir. Beberapa bagian gurun Sahara masih memiliki formasi geologi yang membuktikan kalau di sana pernah ada sungai-sungai besar. Belum lagi ditemukannya dinosaurus air di sungai-sungai kuno kering itu. Akhirnya, kamu puas dan menyeruput punch. Kamu lihat beberapa orang berselancar di ombak laut yang besar. Berselancar secara teknis ditemukan di Hawaii dan kemudian menjadi olahraga air populer di seluruh dunia. Kamu jalan-jalan sejenak sampai matahari terbenam, lalu kembali ke hotel untuk mandi yang lama. Air nggak ditemukan di Hawaii meskipun dikelilingi oleh air. Kamu tahu kan, Hawaii adalah pulau. Anda salah orang deh. Saya kan cuma manajer yang baru pulang dari liburan di Eropa. Petugas keamanan bandara ngeluarin bongkahan keju Prancis besar dari tas kabinmu. Ternyata kamu cuma boleh membawa sedikit keju lembut ke pesawat karena bahan ini dianggap sebagai cairan. Nah, ada fakta serunya nih. Kamu boleh-boleh aja kok kalau mau bawa parutan keju ke pesawat, tapi jumlah maksimumnya cuma 100 ml. Perlu diingat ya, jangan marut keju di atas pesawat karena kejumu harus tertutup rapat di kantong plastik. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau bawa keju keras. Wah, si petugas mulai nyita keju, botol air mineral besar, wadah krim, dan souvenir mewahmu tuh. Nah kan, pisau lipat yang kamu beli di Jenewa kena razia juga. Sebentar lagi pasti bakal dilelang. Kalau kamu beruntung, bandara akan nyediain jasa pengiriman souvenir dan kejumu itu ke rumahmu langsung dengan biaya tambahan. Tapi nggak semua bandara menerapkan aturan ini. Sebagian barang sitaan akan dilelang untuk menghasilkan uang dan biasanya barang ini dijual dalam paket. Jadi, barang yang udah disita akan sulit dikembalikan ke pemiliknya lagi. Sebagian barang lain yang fungsinya lebih spesifik akan disumbangkan ke berbagai organisasi. Contohnya, semprotan merica yang bisa diserahkan ke akademi kepolisian. Sedangkan keju, buah eksotis terlarang atau makanan lain biasanya cuma dibuang. Sejumlah barang yang membahayakan bisa dilelehkan atau dihancurkan. Magic 8 Ball memang nggak membahayakan, tapi harus dimasukkan ke bagasi karena di dalamnya terdapat cairan. Mungkin jumlahnya kurang dari 100 ml, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kamu mau nanya ke bolanya langsung? Kali aja bakal dibales, jangan percaya. Bantalan gel pereda nyeri juga bisa mengganggu loh. Dan lagi-lagi, jumlah cairan di dalamnya nggak bisa dihitung secara pasti. Intinya, penumpang nggak boleh bawa bantalan gel dan lilin gel. Parfum dan kuteks juga dilarang. Selain karena kedua barang ini berwujud cair, kita perlu mematuhi etika. Sebagian penumpang bisa saja alergi dengan baunya kan? Keduanya juga mudah terbakar. Kalau kamu mau bawa penghapus kuteks, pilih yang bebas aseton aja, karena aseton nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Sebetulnya kamu boleh bawa parfum kok, asalkan cuma sedikit dan nggak dipakai di pesawat. Sayang banget kan kalau parfumnya harus dibuang sebelum kamu naik pesawat? Kamu juga boleh membawa krim melebihi 100 ml, asalkan krim tersebut merupakan obat yang sangat kamu butuhin dan kamu perlu ngasih tahu pihak bandara terlebih dahulu. Memang agak aneh sih, kali aja dibolehin. Kalau kamu perlu ngecek suhu tubuhmu di pesawat, gunakan termometer digital ya, jangan yang raksa, karena itu dilarang keras. Gak ada yang mau ngebersihin raksanya kan, kalau termometermu tiba-tiba jatuh? Pin bowling juga nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Kayaknya para kru kabin nggak mau penumpangnya seru-seruan dikit dengan main bowling di lorong pesawat ya. Bukan itu, tapi untuk menjaga keselamatan. Menurut mereka, pin bowling bisa melukai penumpang lain. Peralatan olahraga seperti pedang anggar, bat, atau dart juga dilarang. Dart berbentuk runcing dan benda tajam nggak boleh dibawa ke kabin. Barang seperti ini harus masuk bagasi, kecuali kamu udah merelakannya untuk dilelang. Kalau kamu suka bikin kerajinan tangan dalam penerbangan panjangmu, sampai-sampai punya cukup waktu buat ngerajut shawl, pilih aja jarum rajut plastik atau kayu. Kemudian, bungkus rapat-rapat supaya nggak menimbulkan kerusakan. Jarum berbahan logam akan dibuang dengan dilelehkan. Sama seperti barang lain yang berisi cairan, bola kristal salju juga akan disita. Kalau ukurannya sekecil bola tenis, mungkin masih dibolehin, tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu bisa memasukkannya ke bagasi. Produk pemutih
nggak perlu dibawa ke kabin meski kamu pakai baju putih ya. Produk ini nggak boleh dibawa ke pesawat karena mudah terbakar. Selain itu, baju putih yang masih baru kurang cocok dipakai di pesawat karena bisa tersiram kopi saat ada turbulensi. Belum lagi kalau kamu harus ngebersihin nodanya di kamar mandi kecil, pasti akan sangat merepotkan kan? Kalau kamu seorang penata rambut, kemungkinan kamu perlu ngeluarin uang tambahan karena bleach rambut nggak boleh dibawa ke pesawat. Gunting juga dilarang kecuali panjang maksimum bilahnya 10 cm. Gunting yang disita di bandara biasanya disumbangkan ke sekolah. Sayang juga kan kalau cuma dibuang begitu aja. Penata rambut juga nggak boleh bawa wadah gas berisi butana dan catokan tanpa kabel. Tapi kalau catokan listrik boleh dibawa kok. Buat kamu yang berprofesi sebagai seniman, aturan keselamatan di pesawat pasti udah menyulitkanmu kan? Kalau nggak mau catmu beku atau rusak di bagasi, sebaiknya masukin ke kabin aja. Petugas keamanan akan ngebolehin kamu membawa cat minyak asalkan jumlahnya maksimum 100 ml. Tapi kamu nggak boleh bawa terpentin karena bahan ini sangat mudah terbakar. Kalau kamu kurang menyukai makanan di pesawat atau belum pesen makanan di pesawat sebelumnya, bawa alat masak dan rice cooker aja biar kamu bisa masak sendiri. Eits, jangan, kamu nggak boleh bawa alat begituan. Perkakas itu cukup berat dan bisa membahayakan. Kalau petugas keamanan bandara menyitanya, alat tersebut nggak akan disumbangkan, tapi akan dilelehkan. Kalau kamu tiba-tiba pengen smoothie dari buah segar di atas pesawat, jangan coba-coba deh. Blender cuma boleh dibawa ke pesawat tanpa bilah pisau. Blender tanpa bilah pisau? Buat apaan coba? Mungkin kamu perlu parutan keju? Hiasan Natal memang bikin suasana Natal jadi lebih meriah, tapi benda ini bisa mengotori pesawat. Suara berisik yang dihasilkan juga bisa bikin penumpang lain ketakutan. Sama seperti party popper dan kembang api, barang ini nggak boleh dimasukkan ke bagasi. High heels dan sol tebal memang nggak dilarang, tapi bisa menimbulkan masalah. Kalau kamu pakai high heels, petugas keamanan mungkin akan memintamu untuk melepasnya agar bisa memindainya. Lantai bandara dipenuhi kuman meski ada penutup sepatu dari plastik. Gaun pengantin juga bisa bikin repot, apalagi kalau nggak muat dimasukin ke mesin X-ray. Petugas perlu memeriksanya 2 kali. Kalau kamu suka camping, hati-hati aja nih. Sebelum melakukan perjalanan, mungkin kamu perlu pesen banyak bagasi. Masukkan juga pasak tenda ke bagasimu. Meski cuma bawa sedikit barang dengan ransel, bisa-bisa kamu perlu membelinya setelah sampai di destinasimu. Karena termasuk benda tajam, pasak tenda nggak boleh dibawa ke kabin. Aneh juga ya kalau ada penumpang yang bawa bor di dalam tas kabinnya yang seberat 2,2 kg itu. Yang jelas, benda tersebut juga dilarang. Tapi, kalau kamu mau bawa bor sebagai oleh-oleh anti-mainstreammu, masukin aja ke bagasi. Jangan coba-coba masukin kulkas es kering ke pesawat ya, upayamu pasti akan gagal. Bahan ini mudah terbakar. Demi keamanan, kamu nggak boleh membawanya ke pesawat. Tapi kamu masih bisa bawa es kering kalau bobotnya nggak melebihi 2,5 kg dengan izin dari maskapai. Benda yang memiliki bilah pisau tanpa tutup juga akan disita pihak keamanan. Tapi silat sekali pakai atau pisau cukur bisa dibawa ke pesawat. Tang dan pisau, kecuali pisau mentega lembut harus dimasukkan ke bagasi. Sabun batangan boleh dibawa ke kabin, tapi jangan panik ya kalau petugas keamanan mau ngecek tasmu setelah memindainya. Di layar pemindai, produk ini akan kelihatan aneh dan bisa bikin mereka salah paham. Nah, kalau sabun cair, ikuti aturan umumnya aja ya. Aturan soal baterai bisa beragam. Aki basah nggak boleh dimasukin ke kabin maupun ke bagasi. Baterai litium juga nggak boleh dibawa ke pesawat karena bisa memicu kebakaran kalau sampai rusak. Kamu bawa-bawa laser pointer saat naik pesawat ya? Udahlah, sebaiknya tinggalin aja. Laser pointer nggak boleh dibawa ke kabin maupun bagasi. Tongkat jalan memang bisa digunakan sebagai alat bantu jalan dan boleh dibawa masuk ke kabin. Tapi anehnya, petugas keamanan bisa aja melarangnya. Untuk lebih amannya, sebaiknya kasih tahu dulu ke pihak maskapai. Oke sip, semoga penerbanganmu lancar ya.